Ivar akan kembali ke tanah air dan dirumorkan akan membela Dewa United. Bisa dibilang udah bukan youngster banget lagi ya. Udah bukan wonderkid yang kita katakan let's say umurnya 16 sampai 17 tahun. Tapi mereka juga udah 21 dan 22 tahun. Yang mana kalau sampai mereka nggak dapat menit bermain yang ideal, itu juga bahaya bagi karir mereka. Kalau buat Dewa sama Persib, gue bisa terima karena tujuannya untuk melaju jauh di Asia. Tapi kalau buat Persija dan yang lainnya, siapa yang nyuruh ya kalau untuk Persija? Kalau dibilang ini proyek untuk ke AFF, ini ambisi seluruh rakyat apa ambisi kepentingan? Agenda rakyat, Lix. Kalau juara rakyat senang nggak, Lix? Senang kan? Masalah hilang nggak? Lupa sebentar kan? Nah ya udah itu. Gue jadi pengen bantai-bantai dia mulu ya, apa ya? Misalkan seandainya perform gitu di liga kita, nggak dilirik gitu. Gue takutnya gitu. Gue takutnya kepindahan mereka ke sini itu malah menurunkan kualitas mereka. Tomai di Liga 1 itu jago banget menurut gua. Ya memang itu dia kualitasnya memang di atas sama pemain-pemain kita. Harapan gua adalah pemain-pemain ini tidak menurunkan kualitasnya. Melainkan mereka bisa menaikkan kualitas liga. Selamat malam semua, selamat datang kembali di Komunis Pandit. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Seperti biasa akhirnya kita kembali melakukan ibadah mingguan kita ya di malam Jumat ini. Setelah minggu lalu kita pembahasannya soal Liga Champions dan malam ini spesial di malam ini pembahasannya agak sedikit berbeda. Karena ada beberapa berita yang sempat menghebohkan media lokal kita. Di mana ada beberapa pemain lokal kita atau pemain diaspora kita yang pulang kampung nih kayak Obama ya kan. Pulang kampung nih sate gitu. Baso, enak ya itu. Barack Obama. Iya, di mana kemarin sempat diresmikan juga Mauro Zylstra bukan balik ke Persija, lebih tepatnya pulang kampung dan Persija menjadi klub tujuannya di Indonesia. Kemudian ada juga Ivar Jenner, ini udah resmi belum ya Ivar ya? Apa masih rumor? Belum ya? Ya rumornya juga Ivar akan kembali ke tanah air dan dirumorkan akan membela Dewa United. Cuman selebihnya nanti kita dengarkan teman-teman yang akan memaparkan. Oh ini dia, selamat datang kami ucapkan untuk Bang David ya. Ini ordalnya Old Trafford ini yang pengen meruntuhkan rezimnya Glazer dia ini. Oke, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada sponsor kita. Ada Hakim Masif Tandar yang selalu support kita. Dan juga tentunya Pasti Bisa Coffee yang selalu menyediakan tempat kita untuk bisa ibadah mingguan ya. Oke, sebelum kita ke peserta yang pertama, terlebih dahulu kita dengarkan sepatah dua patah dulu dari Ketua Harian kita, Bapak Rizal Palevi. Waktu udah tepat, kami persilahkan. Oke, selamat malam semua. Makasih udah hadir dan sesuai ekspektasi ya. Ini kita mingguan kita udah hampir pasti lah 15 sampai 20 orang tuh udah jadi garansi buat peserta KPI. Gue senang banget dan di hari ini juga kita ada peserta baru kurang lebih 3 orang nih ya, kayak wajah baru. Gue terima kasih buat kalian udah hadir. Tepuk tangan dulu. Dan ini wajah baru tapi sekaligus dimensi baru, warna baru dan ini yang sesuai dengan kita harapkan ya. Yang mana komunitas itu gue harap makin berwarna dan ini unik nih. Karena 2 orang ini datang yang belakang itu fansnya fans Leicester justru. Lu pernah dengar ada fans Leicester? Baru dengar kan? Gue pun juga demikian. Jadi ini sebuah hal yang baru banget dan gue salut ada fans Leicester karena seperti yang gue bilang di DPI minggu lalu. Bahkan kalau Arsenal sampai juara musim ini, itu levelnya masih di bawah Leicester 2016 bahkan. Jadi menurut gue Leicester tuh tim yang kaya akan sejarah, tim yang melahirkan legenda-legenda juga. Jadi menurut gue lo gak salah pilih klub lah. Leicester keren, The Foxes, gue salut sama kalian. Nanti enjoy the show ya, nanti kalian boleh maju paparin juga. Tapi hari ini temanya belum Liga Inggris nih. Jadi tema di hari ini kita untuk pertama kalinya di tahun 2026 pembahasannya balik ke sepak bola nasional ya. Untuk kali ini soal bukan timnasnya tapi ke soal personelnya. Yang mana ini ada eksodus istilahnya, bagaimana pemain-pemain kita yang tadinya bermain di Eropa akhirnya bermain di sepak bola nasional kita di Liga 1 atau Super League sekarang ya. Jadi menurut gue ini suatu hal yang kayaknya menarik untuk dibahas hari ini gitu. Karena menurut gue untuk kita tanyakan deh, gue pengen nanya di sini yang melihat ini dari sisi pro-nya siapa? Tunjuk tangan coba. Mereka ini balik ke Liga Super di Indonesia. Waduh, salah gue nanya. 1 ada orang, 2 orang pro,
3 orang pro, 4 orang pro, 5 orang pro. Sisanya berarti nggak perlu kita tanyakan, mereka kontra kan berarti. Dan itu yang gue harapkan, pengen gue denger, apa sih yang bikin lu pro dan apa sih yang bikin lu kontra terkait para pemain diaspora kita ini akhirnya berlabuh ke sepak bola nasional kita. Apakah ini sebuah strategi buat all out di AFF? Ya bisa jadi juga, karena dengan hal itu komoditas, lalu juga hal perpindahan itu jauh lebih mudah bagi kita untuk dipersoalkan. Jadi ini ada pro kontranya, tapi kalau gue pribadi, gue lebih ke pihak yang menyambut baik. Kalau gue sih menyambut baik karena baik 2 nama ini bisa dibilang udah bukan youngster banget lagi ya. Udah bukan wonderkid yang kita katakan let's say umurnya 16-17 tahun. Tapi mereka juga udah 21 dan 22 tahun. Yang mana kalau sampai mereka gak dapat menit bermain yang ideal, gak dapat menit bermain yang kompetitif tiap pekannya, itu juga bahaya bagi karir mereka. Karena bayangkan bagi Zylstra pun juga, dalam 6 bulan terakhir dia lebih banyak main untuk timnas Indonesia. Baik di level senior maupun di level U23 ketimbang dia main untuk Volendam. Jadi bisa kita bayangkan gimana membahayakannya kalau suatu pemain itu hanya main di waktu international break doang. Gak ada waktu yang periodenya tiap pekan dia main. Jadi menurut gue kalau kita lihat dari sisi positifnya, jelas ada positifnya. Tapi ya selalu ada pro dan kontra dalam setiap pembahasan dan itu yang mau gue dengar dari pembahasan hari ini. Jadi diingat hari ini rame, karena kita rame jadi masing-masing 5 menit ya. Nanti bakal diingetin kalau waktunya udah mepet atau udah habis. Jadi enjoy the show dan gue harap kalian bisa kasih pemaparan terbaik karena ini bisa jadi momentum buat kalian ngeklip kayak contoh Akbar minggu lalu FYP juga tuh di akhirnya tuh. Jadi tepuk tangan buat Akbar. Jadi kalau kalian rasanya kalau ngonten tuh agak mager, kalau ngonten sendiri ini solusinya di sini. Kalian ngomong, kalian tinggal kalian klip, kalian up di sosial media. Itu salah satu potensi buat kalian manfaatkan lah di sini. Jadi dari gue cukup sekian aja. Gue bakal kembaliin lagi ke MC kita hari ini yaitu Eki. Nggak bahas MU Ki hari ini Ki ya. Nggak ada kosong berarti. Jadi dari gue cukup sekian aja. Gue kembaliin lagi ke MC kita Eki. Makasih semuanya. Siap, terima kasih Bapak Rijal. Itu dia ya, berarti ada yang pro, ada yang kontra terkait tema kita pada malam hari ini. Kalau lu sendiri Lix? Pro atau kontra nih? Pro atau kontra sebenarnya? Kontra jelas. Oke, langsung aja kita dengarkan pendapat dari Bapak Felix satu. Untuk Felix silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tar. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Buzzer itu nyata. Jadi begini, siapa sih yang nyuruh pulang? Pertanyaannya ada, langsung ditembak anjir, bingung gue langsung. Siapa yang nyuruh? Apa ya? Pada pulang kampung ya. Tadi gue bilang kontra, emang ya mungkin orang bilang kontra karena takutnya ya apa nggak dapet. Kalau gue alasannya jelas nggak dapet tempat yang mungkin kalau bilang oh cuman berlatih doang di luar negeri, berlatih doang di luar negeri. Tapi lu berlatih di lingkungan yang proper, itu sih kontranya. Jadi salah satunya itu. Yang kedua gue kontranya karena ini agak kan mereka ingat loh, kan mereka dinaturalisasi menggunakan APBN, which is tuh uang kita juga. Kalau gini kan ngapain gue buang-buang duit demi naturalisasi lu kalau ujung-ujungnya lu balik ke sini, gitu aja. Terus tujuan buat apa? Buat piala AFF. Kalau berhasil ya. Terus udah berapa ya? 8 ya? 8 yang balik ke sini ya. Oke, sekontra-kontranya gue lihat ya sisi baiknya adalah kalau Ivar jadi OTW ke Dewa, kalau buat Dewa sama Persib, gue bisa terima karena tujuannya untuk melaju jauh di Asia. Tapi kalau buat Persija dan yang lainnya, siapa yang nyuruh ya kalau untuk Persija? Siapa yang nyuruh ya?
Em, lalu kalau dibilang ini proyek untuk ke AFF, ini ambisi seluruh rakyat apa ambisi kepentingan? Itu gue pertanyakan lagi. Ini ambisi rakyat apa ambisi kepentingan tertentu? Kalau ini ambisi untuk kepentingan tertentu, ini niscaya nggak akan berhasil. Tapi kalau ini ambisi yang didukung rakyat, ya harusnya ini berhasil AFF ini. Kalau didukung rakyat, ya. Terus ya mungkin sebagian udah pada balik ke sini, ya memang sebenarnya sayang juga sih ya mungkin karena menit bermain ada yang sering gua dapat komennya, itu kan hak asasi pemainnya mau datang ke sini. Ya hak asasi sih, tapi apa lu nggak lihat lingkungan liganya sejauh apa? Lu bayangin kalau habis musim ini tiba-tiba dipinjemin ke Liga 2 atau Liga 4, lu mau ngeliat pemain-pemain kita harus bergelut dengan gaya main UFC? Ya gitu aja sih gua. Lalu untuk ini langsung ke Pak John ya, Mr. John. Ini berat sih. Habis ini FIFA Series, ini kesempatan untuk menggunakan skuad terbaik. Tapi sayang, uji coba AFF gak bisa manggil jagoan-jagoan kita karena ya habis Piala Dunia kan itu penyelenggarannya. Terus, nah ini yang mungkin kalian nggak tahu, September Oktober tuh jadwal paling berat karena John pegang 2 sekaligus kan, udah 3 juga. Itu bertepatan juga International Break sama Asian Games itu cuman beda 2 hari mulainya. Jadi bisa dibilang tugas John berat dan harusnya sih September Oktober, harusnya sih tahun ini setelah yang FIFA Series harus away sih. Tapi kalau masalah away, emang ada yang mau ngundang kita? Itu. Kalau ada yang mau ngundang kita ya bagus lah ya. Maksudnya gue emang mau sih kita tuh away supaya mental away-nya tuh terbukti lah, jangan jago kandang terus. Dan untuk pemain kita yang kembali ke sini ya gue bilang good luck, selamat datang di liga yang bakal banyak pertempurannya. Yang kalau ke stadion harus naik kendaraan baja. Dah itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Felix, luar biasa itu ya. Pendapat dari Bapak Felix yang kontra dengan keputusan para pemain diaspora yang kembali ke tanah air. Nah, apakah peserta kita yang selanjutnya ini dia pro atau kontra nih? Karena kalau kita dengar di episode-episode sebelumnya, dia ini selalu kontra dengan pendapatnya Felix. Langsung saja kita dengarkan pendapat dari Bapak Yuno. Halo, selamat malam komunitas Pandit. Indonesia. Oke. Ya gue mau kayak gitu emang kenapa? Oke. Materi hari ini tentang sepak bola Indonesia. Waduh, gue sebetulnya sih ini ya. Ya gue karena gue mau menjadi pundit, jadi gue harus belajar menjadi lebih baik kan. Gak bahas cuma Eropa, Liverpool terus, ya kan. Oke bang. Gue bahas tema hari ini pemain abroad timnas Indonesia pada pulang kampung. Tulisannya apa? Iya. Kampung. Gue tutup kuping gue sebelah sini ya. Karena di sebelah sini. Oke. Gue mau bahas gimana nih pemain-pemain timnas Indonesia yang udah bermain di Eropa, di Amerika, di Afrika dan bahkan di Eropa loh. Ya, balik ke timnas Indonesia, balik ke Liga Indonesia. Indonesia Super League, Premier League. Indonesia Super League ya? Indonesia Super League. ISL, oke. Gue sayang banget. Gue salah satu yang gue gak setuju sama omongannya tadi sama orang yang tadi sebelum gue. Ya karena menurut gue punya penilaian sendiri, statement gue sendiri. Ya kan? Kita kan nyampein statement masing-masing ya Kak di sini ya. Ya. Kalian udah merintis karir di luar negeri.
dan di Eropa. Dan di sana jenjang karirnya pun agak lebih baik. Kalau kita lihat dari liga-liga Indonesia yang belakangan ini agak-agak cukup membuat gue kecewa sih. Kemarin ada yang katanya kakinya nyampe kepala, ya kan? Itu kan nggak banget. Di Eropa jarang terjadi kayak gitu. Itu liga berapa ya? Apa? Iya liga 5. Terus apa namanya? Manajemen liganya yang kurang baik menurut gue. Aduh, beda banget sama English Premier League, ya kan? Gue suatu saat pengen ke sana emang dan menonton secara langsung apa sih perbedaan Liga Indonesia. Gue pernah nonton sekali Liga Indonesia waktu itu. Persiwa Wamena lawan Persitara. Ya waktu gue masih SMP waktu itu. Gue pernah sekali di Tangerang waktu itu di Benteng Viola. Anjay, gue tahu nama stadionnya. Iya, gue nonton itu kayaknya kurang ini banget ya. Apa namanya dari manajemen agak delay. Gue nonton itu sumpah agak delay 37 menit 26 detik delaynya baru kick off. Iya, itu benar-benar kalau menurut gua dari apa manajemen acaranya aja udah nggak banget, dan gitu dari yang lainnya apa kayak apa sih namanya kalau pertandingan belum mulai ada kayak warming up ya, apa namanya pemanasan. Iya, gua bahasa Inggris, nama gua Yuno, oke? Iya, itu menurut gua apa namanya warming upnya nggak kayak apa namanya nggak transparan gitu loh. Dia lebih ke di dalam stadionnya deh pokoknya nggak keluar yang baru nonton ya. Karena kan gue kurang memperhatikan ya, Liga Indonesia ini. Dan apa namanya nih yang pemain Persija siapa yang begini namanya? Zikra. Ya kan? Dia ada liga mana sebelumnya? Coba ada yang tahu nggak? Liga mana nih dia? Ya. Ya kan gue mau ngajak lu saling apa namanya bertukar pikiran gitu. Karena gue juga nggak tahu. Iya, dia pindah ke Liga Indonesia kan. Lalu itu udah resmi juga ya. Dia juga udah jadi salah satu pemain naturalisasi di timnas kan ya. Ya kan udah resmi kan dia, udah ini. Tapi dia belum turun sekalipun ya. Kalau sekali doang ya waktu itu ya. Iya kan sekali doang yang gue ingat. Dan dia tuh belum tahu belum benar-benar adaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Circle-nya persepak bolaan Indonesia. Ya mungkin ya itu salah satu resiko pemain luar ya. Karena mereka kan di luar negeri, bukan di Indonesia. Ya kan, merintis karirnya. Lalu tadi satu lagi ada yang begini siapa namanya? Sen Patinama. Benar nggak? Ya? Ivar Jenner. Dia mau ke Dewa United. Ya, dia mau ke Dewa United. Gue sebetulnya ngetes lo aja, Lix. Dia katanya mau ke Dewa United ya, cuma katanya belum resmi ya. Belum kan? Iya. Mungkin dia masih kalau menurut gue pribadi, pasti dia ada pikiran-pikiran kayak mempertimbangkan beberapa hal-hal yang harus diperbaiki lagi dari kontrak dia sama Dewa United. Itu loh. Jadi menurut gue sebetulnya nggak masalah lo datang dari luar negeri ke Indonesia. Ya kan, lu pulang kampung demi membela timnas lo. Enggak yang cuman di luar negeri jarang main, sekalinya main pas FIFA Matchday. Enggak banget, ya kan. Gue juga mendukung untuk jam terbang salah satu pemain, karena gue pernah jadi pemain bola dulu di Asiop. Iniannya. Dulu gue lulusan Asiop. Ya, kalau lu enggak pemain bola, Lis, itu kalau main bola, dia enggak main bola, dia pasti ada beban. Iya. Iya, dulu kan gue anak Asiop. Itu kurang enggak banget. Gue tahu gue rasanya gimana pemain bola yang jarang main bola. Dan sekali main bola hanya di FIFA Matchday. Oke? Ini sekian dari gue, Tijani Yuno. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Bapak Soleh Pati. Luar biasa itu dia tadi ya. Pendapat dari seorang Tijani Yuno yang katanya mirip abangnya Eliano. Membanyakan bilang sih katanya bapak yang satu itu tadi bilang kayak mirip sama abangnya Eliano, Tiani Reinders. Kepedean dia sepertinya. Oke, selanjutnya ini ada dari fans club yang pernah dipresideni oleh ketua umum PSSI kita yang sekarang. Yes. Tahu kan klubnya apa?
Inter Milan. Nah yang satu ini dia fans dari klub tersebut. Langsung saja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Abel. Lagi-lagi. Oke, selamat malam semua. Pemain abroad timnas. Pulang kampung nih. Kalau ada yang nanya ke gua, stance gua apa terkait pemain abroad timnas kita yang akhirnya main di Super League musim ini, gua dibilang setuju banget enggak setuju pun juga enggak banget gitu maksudnya. Kalau gua yang penting begini, kalau buat pemain kita tuh adalah ya pasti pertama menit bermain, pengalaman itu udah pasti. Mungkin kalau let's say kayak digambar nih, Marco Zylstra kan pasti banyak orang juga menyayangkan gitu. Masih muda, kalau nggak salah masih 21 kalau nggak salah. Tapi udah ke Persija, main Liga Indonesia gitu. Padahal mungkin dia bisa naik ke tim utamanya Volendam gitu-gitu segala macam. Tapi gini, buat gua untuk pemain kayak Marco Zylstra yang di Persija, Dion Marks yang di Persib, Ivar Jenner kalau confirm ke Dewa United. Buat gue sih ya betul, tadi sudah sempat disinggung juga Bang Rizal, yang menit bermain sih. Karena mereka butuh fitnessnya juga. Apalagi kalau misalkan nanti mereka dipanggil untuk FIFA Series bulan Maret dan Piala AFF juga gitu ya. Gue sebenarnya nggak terlalu peduli eksodus pemain Eropa ke Liga Indonesia ini, apakah ada misi terselubung buat juara AFF kah atau apa, atau ada ambisi pribadi tadi yang disinggung Bang Felix, gue nggak peduli. Tapi buat gue sih yang penting mereka dapat main aja. Gue juga sebenarnya bukan tipikal yang ngikutin kiprah mereka banget. Tapi gue yakin mereka ini yang akhirnya memutuskan pindah ke tim Liga Super juga udah pada dewasa ya, udah gede. Udah nggak kayak diklonin sama emaknya lagi gitu. Tapi kalau mungkin let's say yang kayak udah agak senior dikit, mungkin kayak Jordi Amat, Shane Patinama, Tom Hai, Eleanor Reinders, Rafael Strauch gitu-gitu ya, dan mungkin nanti kalau benar Jules Pelupesi gitu-gitu yang rumornya mau ke Persib Bandung juga, ya mungkin itu juga akan jadi pertanyaan juga kenapa mereka yang senior ini memilih ke Indonesia gitu. Gua sebenarnya kalau untuk pemain timnas, pemain Liga Indonesia memang nggak ada masalah. Jadi maksud gua apa yang dipermasalahkan gitu? Ya toh mereka pemain, mereka profesional, mereka berkarir. Dan menurut gue mereka juga udah cukup sadar lah. Oke, gue udah ambil keputusan ini, mumpung gue masih muda, kenapa enggak? Toh gue juga udah main buat timnas, istilahnya mah udah WNI gitu ya. Mungkin gue harus coba rasain sendiri nih, gimana sih rasanya main di tanah kelahiran gue meski bukan lahir di sana banget gitu ya istilahnya. Apalagi kan mungkin yang main di Liga Indonesia ini pasti akan diproyeksikan juga buat Piala AFF nih. Let's say kayak Zylstra, Marks itu pasti akan dipanggil. Ya biar mereka ngerasain juga turnamen terbaik sejagat Piala AFF gitu kan, kayak gimana tuh dengan segala keajaibannya, entah dari penyelenggaranya, entah dari kejadian drama-drama di lapangannya ya mungkin adalah sedikit banyaknya pengen ngerasain dari situ. Tadi Mas Eki sempat singgung kalau klub gue pernah diketuai atau dipimpin oleh Ketua Federasi Qatar, itu betul. Kemarin klub saya tersandung masalah gara-gara ada pendukung nggak jelas norak lemparin flag ke Audero, sedikit ya bahas ini. Jadi gitu. Sebetulnya prediksi gue, ini pasti rame nih. Apalagi dilempar flag Audero kan. Kiper timnas, rame nih. Gue cek IG Inter bener aja. Degradasi ini, pengurangan poin. Yang hukum-hukum degradasi itu maunya Anda, fans-fans rival, betul kan? Gitu, sedikit aja itu. Ya anyway, gue di sisi yang pro, ya mungkin bukan pro 100% terkait pemain abroad timnas pulang kampung. Soal mereka akan jadi pemain yang seperti apa, outcome-nya mereka seperti apa, yaitu kembali ke mereka. Dan yang melatih mereka di klubnya masing-masing. Especially buat yang masih muda kayak Dion Marks dan Marco Zylstra. Dan Jens Raven di Bali United juga tadi sempat lupa satu. Ya itu balik lagi ke mereka. Mereka punya skillnya, mereka punya kemampuannya, dan mereka juga punya kesadaran. Oke, gue udah ambil keputusan main ke sini, ya udah harus tunjukin yang terbaik. Bukan berarti karena mereka main Liga Indonesia dan statusnya diaspora kan mereka juga nggak yang jaminan starter kan. Ada persaingan juga di situ. Dan juga mungkin
buat Marco Silva juga ada yang protes, kasihan Excel gitu-gitu segala macam. Ya kalau gue nggak salah ya di Persija tuh sekarang ada 4 striker berarti ya dengan datangnya Mauro. Itu kayaknya di persaingan yang pasti ketat banget. Ya pelatih juga pasti akan pusing milihnya, tapi di sisi lain ini bagus buat memperlebar talent poolnya jadinya. Jadi nggak lagi bergantung sama diaspora di luar tapi juga di lokal. So buat gue apapun keputusan pemain abroad ini ya udah enjoy aja. Dan buat kalian yang mungkin kendaraan besar pengen stabil, jangan lupa masih Thunder. Nyambung dikit. Karena tadi gak ada yang mention. Dan kalau kalian juga yang punya pendapat sedikit soal pemain abroad timnas ini, datang sini pasti bisa kopi pancoran, oke? Itu aja, thank you. Terima kasih Abelio, itu dia luar biasa. Pendapat dari salah satu fans Inter Milan yang dulu dia sangat ngefans sama Pak Erik ya. Iya dong, kan presidennya dulu. Oke. Oh ya, kita baru saja kedatangan tamu terhormat King MU. Selamat datang di... Udah pesen kopi? Udah ya. Ada King MU, raja kita. Jadi harus kita sambut ya, dan juga ada tadi udah disambut juga teman-teman dari Indo Foxes dan juga ada teman-teman dari Kipas Football. Luar biasa, selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia teman-teman. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pendapat dari salah satu fans timnas dan juga admin TikTok kita. Langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia Surya Billy. Kaget tiba-tiba dipanggil. Selamat malam semua. Oke. Tadi yang pro siapa aja? Banyak. Alasannya apa yang pro? Main. Kalau yang kontra? Wow, oke. Gue di sini termasuk yang pro ya. Tapi bukan mega pro ya. Bukan mas, ini motor mas, bukan yang itu mas. Gue termasuk yang pro, kenapa? Karena ya udahlah, bener tadi kata Abel juga, gue cuma nyambungin aja ini jadinya. Prolognya udah ada tuh Bel, bagus Bel. Mereka semua udah dewasa ya, udah tahu mana yang terbaik lah buat mereka gitu ya. Ini gue cuma ada saran doang nih. Bentar. Nih gue cuma ngumpulin line up dari pemain-pemain diaspora yang udah kesini ya. Di back tengah kita ada Jordi Amat sama Dion Marks. Di kirinya ada Shane. DM kalau Jenner jadi bisa Jenner. Atau kalau masih nunggu kabarnya Joey Pelupesi juga masih bisa Joey Pelupesi. Di CM kita punya Tom Hai. Di AM saat ini masih ada namanya Stefano Lillipali, masih main juga di Dewa. Di right wing ada Eliano Reinders. Di depan ada 2, ada Mauro, ada Raven. Oh iya betul, di wing kiri ada Strike. Atau misalnya masih ada juga di Persik Ezer Walian. Nah ini jadi cuma kurang 2 nih posisinya, mau ditambahin lagi nggak? Tanggung soalnya, iya kiper belum ada. Kemarin milih Ajax, emang sih bener sih. Walaupun juga pakai ordal itu ya. Gak apa-apa. Ya kipernya Pasfir ngapain? Dan bek kanan belum nih. Walaupun 2 bek kanan kita main di Thailand yang sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau masuk AFF. Bisa kan? Jadwalnya sama. Bisa. Jadi udah lengkap tuh ya? Udah lengkap kan? Masa iya gak juara? Tadi dari gue nanggepin Felix juga, ini agenda siapa gitu ya? Hah? Iya, agenda rakyat Lex. Kalau juara rakyat senang gak Lex? Senang kan? Masalah hilang nggak? Masalah lupa sebentar kan? Nah ya udah itu. Gue jadi pengen bantai dia mulu ya, apa ya?
Gue setahun yang lalu gue mungkin di sini akan teriak-teriak ngapain sih nih pada kesini, kayak ngapain sih udah main-main di luar gitu ya. Tapi udah semakin kesini, setahun udah berlalu dengan segala macam dinamika ya. Jadi menurut gue ya selama mereka bisa mendapatkan waktu bermain di sini nggak masalah. Jangan udah kesini nggak dapat waktu main. Nah, masa kalah sama pemain-pemain lokal kan? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ada lagi argumen yang bilang kalau udah main di sini nggak bisa main di liga luar atau main di liga Eropa khususnya gitu ya. Mungkin kalau luar masih bisa. Menurut gue bisa-bisa aja. Karena sebenarnya Liga Indonesia dan terutama liga karena rootsnya mereka adalah Eredivisie, Liga Belanda. Sebenarnya kita punya kedekatan yang cukup gitu antara pemainnya. Jadi sebenarnya bisa kalau mereka misalnya dapat tawaran terus mau main di Belanda lagi bisa. Mau atau enggak itu hal yang berbeda. Apalagi kalau di sini mereka udah dapat fame. Ya dong. Udah apalagi yang udah punya keluarga, itu kan faktor penting tuh. Apalagi kemarin banyak tuh yang baru pada ngelamar kan akhirnya tuh. Pundit gosip, enggak apa-apa udah. Lalu juga masalah karena ada fame pasti ada namanya pemasukan yang lebih. Nah, kalau mereka main di Belanda dapat nggak tuh duit di situ? Mereka kesini kan iklan kopi. Iya, iklan air. Nih, tiap air minum aja sekarang ada foto pemainnya kan? Bahkan ada 2 brand itu saling bersaing. Jadi menurut gua ya udahlah gitu. Selama mereka dapat menit bermain nggak masalah. Tapi yang harus diingat kita balik lagi tujuan kita naturalisasi ini buat apa sih? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, gitu deh dari gue, terima kasih. Terima kasih Billy. Iya, fenomena ini mengingatkan gue ke fenomena yang pernah terjadi di era 2010-an ya. Ketika itu kita juga ada gerbong naturalisasi eranya Irfan Bahdim, Kim Kurniawan, kemudian Sergio Van Dijk. Dan semuanya juga berbondong-bondong kembali lagi ke liga lokal kita. Dan sekarang sejarah itu kembali terulang pemirsa. Wih keren banget itu. Sejarah kembali terulang, pemain-pemain diaspora kita kembali ke tanah air. Sebenarnya bukan hal yang buruk ya mereka balik lagi ke Indonesia. Cuman yang hanya kita yang kita takutkan ya, dan dari teman-teman kontra tadi takutkan adalah takutnya mereka ketika kembali ke sini justru kualitas mereka menurun semua, karena kan tentunya pendidikan di sana dan juga pendidikan di sini ada perbedaan culture dan juga perbedaan dinamika. Gila bahasa gue halus banget ya. Nggak terlalu menyalahkan ya, aman ya. Oke, selanjutnya ini ada fans Arsenal nih yang mau ngomongin timnas. Karena tema malam ini timnas, dan selanjutnya ini ada fans Arsenal yang katanya kemarin mau tutup akun ya? Enggak ya? Tutup akun ojol maksudnya. Oke, langsung saja kita panggil ini dia Erik. Redup ya ini ya, karirnya. Nih tim jebretnya sengaja banget pilih fotonya tuh yang gelap gitu, nih pancingan nih, cuma belum ada yang gigit ya. Parah nih tim jebret. Terus udah gak ada panggungnya lagi ya sekarang ya. Telat ini, kemarin udah jatuh korban temen kita nabrakin TV baru Jadi udah lama banget gue gak kesini. Terakhir gue kesini itu Arsenal masih rank 1. Sekarang masih. Tapi kalau ngomongin Arsenal, jadi tahun 2005 itu Arsenal jadi tim pertama di Liga Inggris yang dia nurunin pemain plus cadangannya. Itu nggak ada pemain Inggrisnya sama sekali. Itu tahun 2005. Terus tahun 2008 kan Inggris diobok-obok Kroasia tuh. Kroasianya masih cupu tuh. Modric masih di ayam sayur tuh, parah lemah banget itu. Nah, apa ada hubungannya? Nggak tahu. Tapi yang pasti orang semua pada nunjuk gitu. Nah, ini Inggris diobok-obok nih karena kebanyakan pemain asing. Pemain Inggris yang jago kandang nggak berani keluar gitu.
Enggak, jadi situasi di Indonesia sama di Inggris sih beda. Tapi kan concernnya tetap sama ya. Gimana efeknya itu ke home ground player sama timnasnya tuh jadi tambah lemah atau enggak gitu. Kalau di Inggris waktu itu semua orang nunjuk-nunjuk salah ini salah itu. Pada akhirnya kan yang tanggung jawab tuh FA-nya. Berarti ya kalau di Indonesia, ya kita bisa nunjuk siapa aja salah gitu, tapi ya harus dari PSSI-nya yang tanggung jawab gitu. Kalau soal pemain semua balik ke Indonesia ya nggak ada masalah, itu hak mereka. Mereka kan juga cuma memanfaatkan kondisi yang ada kan. Butuh jam terbang, butuh uang, butuh popularitas, mungkin emang mau aja gitu dapat perhatian. Ya nggak ada masalah, nggak masalah di Indonesia dapat gitu. Nah, cuma masalahnya apakah kemudian efeknya gimana itu kan harus dari PSSI-nya. Kalau di liga apakah kemudian itu malah bikin home ground player jadi makin tenggelam gitu. Soalnya kan kita udah ngebolehin 11 pemain asing. Dan sekarang mereka hitungannya kan udah bukan pemain asing lagi gitu. Jadi itu kan harus dari PSSI-nya harus minimal lu harus mulai research dulu dong. Ini itu ada nggak sih efeknya ke situ? Karena ini kan ujung-ujungnya nanti ke timnas juga kan. Kalau misalnya kita ngomongin negara maju, lu nggak bisa impor kualitas sebenarnya. Kalau pernah dengar ceritanya Iceland, itu negara kecil banget. Yang kalau misalnya Desember aja nggak bisa main bola sama sekali karena terlalu tebal saljunya. Itu kan mereka nggak impor, solusinya tuh bukan impor pemain, tapi pelatih dulu sama lapangan bola dulu. Nah jadi itu belum terlalu banyak yang ngomongin ya, mungkin juga bukan cuma pemainnya doang sih, tapi bisa juga pelatih akademinya nggak diperhatiin pas kita ngomong youth development, cuma mikirin kompetisi usia muda, tapi gimana pelatihnya, infrastruktur kayak lapangan, wasit, itu kalau di negara, nggak usah negara maju deh kayak Iceland sama Jepang yang akhirnya bisa nembus Piala Dunia kan mulai dari pelatih dulu sebenarnya, bukan dari pemain. Itu kalau kita ngomongin kualitas liganya. Kalau misalnya ngomongin soal komersil gitu, apa ini ngebikin jadi liga lebih menarik gitu karena ada pemain diaspora? Gue rasa enggak, soalnya kita kan bukan kayak IPL ya. Kalau Inggris itu kan orang jam 2 pagi di sini nonton gitu. Jadi penontonnya dari seluruh dunia, tapi kan kalau Indonesia penonton lo itu ya akamsinya, supporter Persib ya orang Bandung. Kalau misalnya ngomongin soal pemain muda, anak bocah Bandung gitu, dia ngelihat, dia nonton Persib Bandung kan, wah gue suatu saat gue bisa main di timnas nih. Itu kan karena ngeliatin Beckham Putra, bukan Tom Haye. Tom Haye bagus, kita semua suka Tom Haye. Cuma ya bukan itu alasannya kan. Lu intinya yang mau gue ngomongin itu lu kan masih butuh loyalitas supporter lokalnya. Kalau misalnya lu mau argumennya itu lebih supaya liganya itu lebih profit. Jadi ada perputaran duitnya lancar, jadi pengembangannya juga bagus kan. Itu. Jadi nggak segampang itu, nggak segampang kayak ya udah nanti asal mereka kualitas yang nggak turun kita tetap mesti juara, kita pasti bisa juara AFF gitu. Nggak sustain, kurang jangka panjang gitu. Jadi perlu diperhatikan juga itu. Gimana pun juga tetap butuh lokal heroes orang-orang Indonesia ini gitu. Jadi ya gitulah, itu menurut gua ya pemain nggak ada salahnya buat pemain datang ke sini. Bukan, kita nggak harus yang ngebully atau nyalain pemain sih. Harusnya dari PSSI-nya sendiri ini gerakannya gimana. Ini kan fenomena yang bisa destruktif kan gitu. Jadi sekian dari saya, analisa dari pecinta futsal. Gimana? Futsal gimana? 2-0 Jepang. Gokil. 2-1. 2-1 di semifinal Asia, lebih bagus dari sepak bola. Mantap. Thank you.
Iya, tadi gue juga mau update skor ya. Timnas futsal kita teman-teman sedang unggul 2-1 ya di bawah semifinal. Tepuk tangan dulu dong buat timnas futsal kita. Luar biasa. Semoga ini skor bisa bertahan atau bisa kita menambah skor gitu biar bisa ke babak final yang akan bertanding di hari Sabtu nanti. Dan kalau misalkan Indonesia lolos itu bentrok sama MU lawan Spurs tuh. Gue bingung tuh nonton siapa itu di match itu deh. Iya, soalnya MU Spurs main setengah 8, Indonesia kalau lolos main jam 7. Ya nonton Indonesia lah yang jelas. Garuda kita. Oke, itu tadi dua patah kata dari fans Arsenal yang katanya nggak jadi tutup akun ya Mas ya. Nggak jadi. Oke, selanjutnya ini ada salah satu fans dari AS Roma kayaknya ya. Dia juga sempat sering banget mengglorifikasi, dia tuh juga fans Liga Italia dan juga fans Liga lokal juga. Nggak fans sih, cuman ya memperhatikan lah ya. Dan fun fact-nya adalah hari ini adalah hari ulang tahunnya dia. Langsung saja kita panggil atas panggung ini dia Gerardo. Tadinya gue gak mau datang biar kalau lo udah pada nyiapin surprise bingung. Oke, kita dengan speaker baru, speaker yang cocok buat bilang kepada pemilik kendaraan ini speaker. Gue akan membuka dengan anak Ilkom kupingnya ditindik. Lebaran juga belum, udah pada mudik. Gue mau mengajak kalian merenungkan tentang sepak bola kita, teman-teman. Jadi tolong didengarkan dengan baik, karena gue akan menggunakan sebuah sketsa. Asik. Jadi tahun ini, di awal tahun kita dihebohkan dengan sebuah show stand up comedy, yang menghebohkan semua instansi ya teman-teman. Tapi kita semua lupa, para pencinta sepak bola Indonesia pernah dibuat geger dengan sebuah show di tahun 2019 berjudul Memajukan Sepak Bola Indonesia. Asik. Itu adalah komedi paling lucu yang pernah gue dengar. Waktu itu komikanya orang Indonesia, tapi gue gak tahu kenapa semua orang manggilnya bule. Yowes, Felix langsung ngerti. Waktu itu dia mengundang komika senior dari Korea Selatan supaya show-nya rame di sini. Cuma dua kata lucu yang sudah selalu diingat sama pencinta sepak bola Indonesia adalah trust issue. Kita sebelumnya udah pernah dikasih show yang menarik. Setiap 2 tahun sekali, materinya itu-itu aja. Selalu lucu, menang sama Filipina, menang sama Malaysia, kalah sama Thailand. Begitu terus, setiap 2 tahun sekali, 2 tahun sekali. Makanya begitu dipanggil nih satu stand up comedian senior dari Korea ini, kita semua tuh nggak skeptis lah, trust issue gitu kan. Tapi dia datang ke sini dengan nama besar. Dia pernah punya show di Rusia. Show-nya waktu itu judulnya Roasting Juara Dunia. Waktu itu nggak ada yang expect itu bakal lucu. Ternyata lucu tuh. Karena namanya komedi itu kan mematahkan asumsi. Di sini siapa yang ngira Jerman bakal menang? Ternyata bisa menang. Waktu itu gue inget tuh materinya dari si komika ini, dia bilang katanya juara dikasih samyang pulang gitu. Kurang lebih gitu. Waktu itu yang ngomong translatornya tuh. Namanya JJ, dia komika juga sekarang di sini. Habis itu dia datang ke sini, kita yang awalnya skeptis kita mulai percaya. Show-nya dari yang diremehin tiba-tiba lucu meledak. Dia open mic kesana kesini. Dari open mic di Asia Tenggara, di Asia, di Qatar. Udah keliling dunia, ternyata kita banyak yang nonton. Tapi nggak tahu kenapa suatu hari si komika bule ini udah resign. Katanya dia pengen buat show sendiri di Jawa Barat. Nggak tahu hasilnya gimana, kayaknya sih kurang ger ya. Kayaknya kurang ger ya. Tiba-tiba ada komika baru. Kayaknya orang Madura dia. Soalnya teman-temannya manggilnya Hir Tohir gitu. komika ya. Dia ngajak collab si komika Korea tadi. Gimana kalau kita bikin show? Judulnya Menuju Piala Dunia. Wih gila. Kita kan sebagai pencinta sepak bola, lucu banget nih gitu kan ya. Semua show-nya meledak, tiket sold out, merchandise kejual. Semuanya gampang. Tapi mereka si komika Madura ini lupa. Semua ini bisa kejual dan sold out karena ada si komika Korea. Akhirnya dia pikir, kayaknya aku bisa membuat show sendiri. Komika Koreanya tanpa kabar, tanpa apapun, ini di remove collapse. Postingannya udah gak bareng lagi tiba-tiba. Dia pikir, sepertinya aku bisa membuat show sendiri, didatengin komika-komika dari Belanda. Dikenalin, inilah komika terbaik yang kita miliki. Namanya juga komika kan?
Apakah mereka menang? Tidak. Lucu, iya. lucu banget. Menurut buku Pecahkan yang ditulis oleh Panji Pragiwaksono, ditulis di situ katanya komedi itu harus orisinil. Premis dan setup boleh sama, tapi hasil boleh beda. Mungkin itu yang dipinginkan sama si komika ini dan juga para komika Belanda. Mereka ingin lucunya tetap orisinil. Mereka ingin memaintain kelucuan itu teman-teman. Lalu kemudian show berlangsung, semua udah berekspek, ih lucu nih, lucu beneran. Tadinya materinya sama, cuma diganti. Tadinya kalah sama Malaysia, menang sama Malaysia, menang sama Filipina, kalah sama Thailand. Sekarang diganti, rule of three. Seri lawan Arab, menang lawan Arab, kalah lawan Arab. Rule of three, tiga-tiganya sama. Kan udah seri, seri nih, bisa nih menang. Wah habis ini pasti menang, kalah. Itulah dia teori komedi, mematahkan ekspektasi penonton teman-teman. Lalu semuanya itu udah selesai, kita semua udah move on, si komika Korea masih berkarya, translatornya jualan makanan di The Forum. Jualan makanan di The Forum, tiba-tiba kok didatengin lagi, ada satu komika dari Inggris. Udah pasti lucu tentang dari Inggris, karena pasti dia datang dari Inggris membawa paham Old Trafford pasti. Membawa paham Old Trafford. Cuma itu yang gak kita pengenin kan teman-teman. Kita berharap sesuatu itu bukan cuma lucu, orisinil, dan juga bisa dikenang. Jadi harapan gua, terserahlah ini pemain pada mau mudik mau kemana, kita gak bisa apa-apa. Kita udah beli jersey, kita udah beli tiket, kita cuma bisa dukung. Tapi sekali lagi, kalau Anda memang bukan komika, jangan lucu terus, tunjukin hasilnya. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa, keren banget itu tadi materi dari Gerardo ya. Gitu Lix, bikin materi yang aman tuh, gitu. Pakai analogi, itu istilah analogi tuh. Ya benar ya, analogi ya. Tadi ini masih nyambung gak sih tadi ngomong? Gini, pas ngomong komika Belanda, wah baru nyambung nih. Baru nyambung sama, paham gak sih mas, ngantuk ya mas ya? Oh enggak, udah makan ya? Oh udah. Aduh bentar gue lupa tadi siapa ya serta ini ya. Oke. Iya itu dia ya. Wow, keren banget tadi Gerardo, mantap. Hasil dari update skor berapa skor? 2-2. Wih, seru banget nih. Aduh, antara seru atau deg-degan ya. 2-2 dan itu mengulang apa ya? Kayak match kita waktu ketemu Jepang di 2022-2023 tuh di Piala Asia juga. Kita juga sempat unggul terus disamakan dan Jepang berbalik unggul ketika itu ya. Dan kita ada drama di situ hampir menyamakan kedudukan lagi di menit akhir, tapi pas banget peluit akhirnya berbunyi ketika bolanya itu belum masuk ke gawang. Oke, itu dia, semoga hasil akhirnya berpihak ke kita ya. Selanjutnya kita dengarkan salah satu rekan baru kita nih di Komunitas Pandit Indonesia nih. Langsung saja kita panggil ke atas panggung, ini dia Bang Valde. Benar ya Bang Valde? Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat rekan kita. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Valde Rahmat, alhamdulillah gue udah sunat. Jujur gue gak ngikutin banget Liga Indonesia, tapi kamera mana kamera? Gue mau disclaimer, gue gak ada masalah sama fans Indonesia, fans Persib, fans Persija, fans Dewa, gue pengen bahas, gue gak ada masalah, mohon maaf. Gue gak setuju pemain diaspora ke Liga Indonesia. Karena menurut gue, mereka itu dinaturalisasi karena pengalaman mereka dan juga pengembangan diri mereka di Eropa. Kalau mereka datang ke sini, yang ada, tadi ada yang sempat juga membahas masalah homegrown, itu setuju banget gue. Pemain homegrown malah tidak mendapatkan kesempatan gara-gara mereka datang. Terus juga PSSI harusnya lebih tegas. PSSI lebih tegas tujuannya diaspora ini apa? Karena kalau mereka datang ke Indonesia, pertama mereka tidak mengurangi jatah pemain asing. Itu bisa menjadi dalam tanda kutip trik bagi tim-tim untuk memperkuat skuadnya, tapi juga tidak mengurangi jatah pemain asing. Ya, status pemain diaspora ini apa nih ketika dia datang ke Indonesia? Itu juga harus diperhatikan sama PSSI. Nampaknya itu belum diperhatikan oleh PSSI sampai saat ini. Nah terus yang kedua, menurut gua pemain diaspora ini datang ke Indonesia,
malah akan membuat mereka kualitasnya menurun. Mungkin di sana dengan kemampuan mereka misal dinilai B, tapi karena pesaing mereka dinilai A, mereka lebih semangat untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan kalau di sini mereka nilai B, mereka sudah bisa jadi pemain inti. Jadi itu berdampak bagi timnas kita juga kalau menurut gue itu. Lalu mungkin satu-satunya pemain timnas Indonesia, pemain diaspora yang setuju ketika bergabung di Liga Indonesia cuma satu, yaitu Jordi Amat. Itu pun menurut gua karena faktor usia. Kalau yang lain kayak Zilstra, umurnya masih 21, ngapain end up di liga kita? Dia bisa main di luar gitu di Eropa, nggak harus di era divisi awal, mungkin bisa di Liga 2-nya, itu menurut gua. Ivar Jenner ini salah satu pemain favorit gua. Gue juga kaget isunya dia bergabung di Liga Indonesia. Karena menurut gua dia umur juga masih muda di Ultra ya. Young Ultra pun dia cukup mendapatkan kesempatan itu. Kalau Sen Patinama gue juga kaget, tapi yang paling bikin gue kaget adalah Tom Hai. Walaupun secara umur Tom Hai sama Jordi Amat gak beda jauh, tapi Tom Hai menurut gue merupakan titik vital timnas Indonesia. Di mana poin dia bermain di Liga Belanda itu membuat kualitas dia menambah kualitas timnas Indonesia juga. Kalau dia main di Liga Indonesia, lu bisa tonton sendiri ketika Tom Hai main di Liga Indonesia. Lu kalau mau lihat orang jago sendiri, orang yang kayak abang-abangan lawan bocah-bocah masih SMP SD, Tom Hai di Liga 1 itu jago banget menurut gua. Tapi ya memang itu dia kualitasnya memang di atas sama pemain-pemain kita. Itu sih kalau dari gua. Tapi harapan gua adalah pemain-pemain ini tidak menurunkan kualitasnya, melainkan mereka bisa menaikkan kualitas liga. Dan ini pesan untuk PSSI, Bapak Erick Thohir, Bapak Arya, tolong Bapak juga perhatikan jika Bapak ingin menaturalisasi pemain ke depannya, efek-efek jangka panjangnya juga Bapak perhatikan. Karena kalau ujung-ujungnya mereka end up di Indonesia, yang ngapain mereka dinaturalisasi? Tanpa mengurangi rasa hormat, gua kontra sama keputusan ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Maman Suherman ya. Yang sering kasih notulen tuh. Gitu dia. Gitu Lex ya, cara bikin argumen tuh kalau misal kontra tuh harus ada argumen yang mendasar. Jangan asal ngata-ngatain doang. Ente kena polisi nanti repot kan. Ente kena polisi ntar kita jadi saksi kan. Bahaya. Tiba-tiba digeruduk tapi ada baju loreng-loreng nih. Serem kan, jadi nggak mau open mic lagi kita. Oke, itu tadi pesan dari Bang Valdi ya. Selamat datang Bang Valdi di KPI dan debutnya dia. Selanjutnya kita akan dengarkan dari salah satu rekan kita juga yang baru mungkin 1-2 kali open mic nih. Langsung saja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Bang Ozi, silakan. Baru duduk. Selamat malam teman-teman KPI. Oke, thank you atas kesempatannya dan selamat ulang tahun buat Bang Gerardo. Ternyata kita tetanggaan, saya Jogja, Bang dari Klaten. Oke, ini bahas tentang ini ya, pemain abroad yang balik ke Indonesia. Kalau saya sih personal ya, ini berusaha memahami dari point of view-nya teman-teman sebagai mereka yang bukan pulang sebenarnya ya, ini ke Indonesia ya pure money talk sih, karena menurut keyakinan saya gaji di Super League itu lebih gede ketimbang tim-tim kayak The Graafschap atau mungkin Volendam, apalagi MPV Maastricht, mungkin tim-tim yang di Eredivisie papan bawah atau di Eerste. Cuman kalau mainnya di Ajax ya mending di Ajax lah ya. Oke, kemudian tapi di sisi yang lain sih itu menyoroti ada perbedaan yang signifikan dan menurut saya unik ya. Jadi kalau di liganya tuh kayak bayaran di Super League itu mungkin bisa dibilang bisa menyaingi Eredivisie papan tengah ke bawah ya. Cuman kalau secara ekonomi kayaknya jauh banget ya. Ekonomi realnya di Indonesia maupun dibandingin sama di Belanda itu sangat-sangat kontradiktif. Berarti ada yang kemungkinan ada yang salah di situ. Terus terkait dengan reason bahwa ini mungkin untuk strengthening tim untuk AFF, mungkin
kita bisa ini ya, bisa agree buat ngelawan Thailand, Vietnam yang kalau dibandingin pemain lokal kita mungkin kita sebenarnya masih kalah. Cuman sisi yang lain itu sama aja kita membuka fakta yang benar-benar sedikit menyedihkan ya. Yaitu tadi udah disampaikan bahwa mungkin pemain lokal kita yang asli semua sama-sama asli ya. Pemain lokal yang pemain lokal yang yang dari born dari ini dari Indonesia itu ini ya berarti ada salah di pembibitan dari awal. Harusnya kalau berpikir jangka panjang kita bisa nyontek negara tangga Jepang jauh ya. Yang penting yang dia bisa mulai dari bawah, mulai dari asprof dibenerin dari bawah. Cuman ya memang sih kalau melakukan itu mungkin akan sustain, cuman butuh waktu. Dan kalau butuh waktu yang sangat-sangat panjang, mungkin yang ada sekarang tidak bisa gunting pita. Resikonya itu. Terkait dengan performance-nya Ivar-Jenner, Zylstra dan teman-teman yang lain, yang kalau saya sendiri ya punya rasa khawatir itu kalau dia tuh udah mulai makan gorengan, somai, batagor, itu sih. Jadi mulai nggak disiplin. Bukan berarti makanan tadi nggak sehat, cuman kurang sehat sih. Cuman ini ya semoga sih tetap harusnya bisa menularkan kayak Tom Hai yang kelihatan dia lebih proper dalam menjaga badan meskipun belum selevel CR7 ya. Jaga badan. Oke. Nah, cuman kita belum tahu sih impact-nya akan seperti apa teman-teman ini nanti main di Super League. Itu belum pasti, bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih buruk. Cuman yang pasti gacor ya masih Thunder. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Oji, keren banget tadi pembahasannya dari Bang Oji. Dan oh ya tadi sempat gue highlight juga ya bahwa di periode sebelumnya itu di era 2010 kan sempat ada gerbong naturalisasi juga. Cuman gerbong naturalisasi itu ketika balik ke Indonesia justru nggak menghasilkan apa-apa untuk timnas kita. Kita di AFF masih juara 2, di AFF di 2014, 2016 juga kita nggak dapat hasil apa-apa. Nah, apakah periode selanjutnya atau periode sekarang ini naturalisasi yang sekarang kembali ke tanah air ini bisa membawa Indonesia setidaknya meraih pertama kali trofi Piala AFF di Juli nanti. Dan kayaknya ada update skor ya dari timnas futsal, 3-2 unggul kita. Luar biasa, tepuk tangan udah. Wow. Indonesia. Luar biasa itu dia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan apakah yang selanjutnya ini dia fans dari The Foxes ya. Dua-duanya mau maju? Oh, satu aja. Sorry, yang namanya siapa nih? Bang Bagas. Gak galak kan ya Bang Bagas ya? Bukan yang di Cerma ya, sorry. Lagi rame soal di Reels gue nama Bagas. Oke, biar gak lama-lama lagi langsung aja kita panggil ini dia Bang Bagas dari Indo Foxes. Oke, malam teman-teman semua. Bagus berarti foto di sini ya. Perkenalkan nama gue Bagas, gue dari Indo Foxes. Dan FYI Indo Foxes itu ini tahun ke-11, kita official. Jadi kalau bisa, tadi kan pada nggak tahu, boleh follow ya nanti ya IG-nya. Oke, jadi karena gue baru pertama gue mau nanya, berarti gue nggak boleh ngomong tentang Foxes ya, karena topiknya ini ya. Jadi yang pertama pemain abroad timnas Indonesia pada pulang kampung, ada apa nih? Oke, yang pertama kita relatein Leicester sama timnas. Kalau teman-teman tahu, ada pemain Indonesia yang pernah berlatih dan bermain di Leicester. Ada 4, salah satu yang terkenal namanya Maldini Pali gitu ya. Maldini Pali tahun 2010-11 dia ke Leicester, balik-balik dia juara AFF U19 ya nggak salah ya 2013. Nah balik lagi Maldini Pali sekarang gimana kondisinya? Dan saya merasa juga ada beberapa pemain yang sebenarnya nggak ngaruh karir di mana, karena bicara pemain abroad, saya sendiri adalah punya ikatan batin sama salah satu pemain abroad, Ezra Walian. Ezra Walian itu adalah sepupu saya. Jadi Ezra Walian, saya nikah sama istri saya, keluarganya Walian gitu. Nah, dia ya berarti sepupu jauh, dan jadi waktu awal-awal karir saya juga tahu lah dia kondisinya gimana.
Ezra Wali. Jadi saya buat statement ini sama, setuju nggak setuju, cuman mungkin saya lebih setuju karena ada 3 hal ya. Ini berkaca dari case-nya Ezra ya. Yang pertama, uang. Ini jujur ya, gaji di sini tuh menggiurkan jauh lebih dari beberapa klub, bahkan mungkin klub-klub championship di Inggris atau ini. Ezra itu dulu pertama kali main tuh di PSM, itu gajinya mungkin bisa bikin lapangan padel gitu ya. Terus yang kedua exposure. Dulu sempat agak ngecengin juga, lu ngapain ke mall Bekasi bikin jumpa fans dan sebagainya. Cuman memang ternyata ya memang di sini dia bisa mendapatkan hal seperti itu gitu. Yang ketiga mungkin ini mental health ya. Teman-teman, saya ini budak korporat ya teman-teman ya. Usia saya sekarang adalah usia pensiun pemain bola gitu. Nah, usia pemain bola itu kan nggak panjang. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Mereka oke, saya setuju dan saya dulu termasuk yang men-challenge dia, lo ngapain berkarir di Indonesia gitu kan. Cuman dia salah satu faktornya adalah ya life is gambling kan. Gue kok berkarir di sana, gue belum tentu dapat sesuatu yang ada di sini. Dan buktinya, dan dia bilang waktu itu gue akan maksimal di sini dan gue nggak akan istilahnya modal tampang aja gitu. Dan buktinya dia bawa gelar juara Persib kan. Di Persik sekarang dia kalau nggak salah adalah pemain Indonesia top skor, yang pemain Indonesia ya, yang naturalisasi dia top skornya dan kapten juga. Jadi menurut gue setuju nggak setuju, gue setuju, gue menghargai pilihan teman-teman pemain-pemain timnas kita yang berkarir di Indonesia. PR-nya adalah gimana PSSI bisa mengemas ini, bisa mengemas Exodus ini, membuat pemain-pemain lain juga bersaing secara mutu, kualitas, dan membuat liga menjadi menarik gitu. Karena ekosistem, kalau teman-teman lihat, hampir di sosmed-sosmed tim-tim gede, bahkan di FIFA ya, itu aja udah isinya lagu-lagu TikTok Indonesia kan, maksudnya lagu-lagu Indonesia kan, berarti ekosistem Indonesia itu gede sekali, dan gimana harusnya PSSI menggrab ini agar membuat liga semakin menarik. Terkait putusan pemain-pemain ini, ya benar, mereka udah dewasa, dan kita harus menghargai setiap putusan mereka. Oke, itu mungkin dari saya. Yang terakhir, mohon doanya biar klub gue bisa kembali ke Premier League. Itu aja ya. Oke, itu aja sekian dari sama. Oh ya, satu lagi, mungkin gue kan baru pertama ya, masih ada waktu kan. Mungkin nanti karena di sini isinya pandit-pandit kan, gue ada merchandise dari Indo Foxes. Sekalian gue mau ngetes nih pandit-pandit ngerti paham bola nggak nih? Mungkin habis ini atau kalau misalnya ada waktu gue boleh izin ada sesi buat teman-teman sekatu ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya dan sekali lagi thank you, warmest welcome buat kita ya. Sepertinya gue akan sering kesini nih kalau diperbolehkan. Oke, itu aja dari saya, sekian, thank you. Terima kasih Mas Bagas dari Indo Foxes. Gokil, akhirnya kita kedatangan dari komunitas klub ya, komunitas klub pertama ya. Luar biasa, keren banget, fanbase klub pertama. Tepuk tangan dong. Indo Foxes sudah ditunggu, Indo Man United, Indo Blaugrana, Indo Real Madrid, yang Indo semua kesini lah. Partai itu juga boleh kemarin. Kali aja kadernya ada yang mau open mic soal bola kan boleh kan Lix ya, boleh kesini dong. 3 sama, aduh berapa menit lagi sih? Bro, 3 menit lagi? 30 detik, wah panjang masih perjuangan timnas kita ya. Dan ya mudah-mudahan lah hasilnya berpihak ke kita ya, karena ini jujur gue juga nungguin hasil akhirnya, deg-degan banget ini. Oke, selanjutnya kita ke peserta yang juga minggu lalu itu debut dan hari ini menjadi panggung keduanya berarti ya. Langsung saja kita dengarkan dari teman kita, atau Kang Mus panggilnya, silakan Kang Mus. Terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih abang-abang sekalian. Selamat malam kawan-kawan KPI. Jangan lemes gitulah. Masa baru dengar kabar pada pulang kampung lemes nih. Waduh. Terkait setuju dan nggak setuju sebenarnya kalau pribadi netral istilahnya. Kalau dalam bahasa kami, menurut pendapatnya Inyong. Nggak ada masalah lah kalau dia balik dan dia pengen dapat menit bermain, biar nanti istilahnya ketika turnamen untuk kelas ASEAN itu jadi lebih fokus, karena di klub asal yang sebelumnya di luar itu kurang menit bermain. Itu
itu nggak ada masalah lah kalau larinya seperti itu. Tapi kalau jatuhnya nanti nurunin istilahnya kualitas permainan dengan intensitas permainan di luar dan di sini, amat sayang sekali lah ya. Masih ingat dulu kan ketika Selangor FC ngelirik BP kan, BP sama Elia Eboy kalau nggak salah ya. Nah, itu Selangor langsung juara tuh, juaranya treble kalau nggak salah tuh. Nah itu pemain Indonesia yang ngerantau ke luar negeri kita bilang. Ini pemain Indonesia balik ke luar negeri, balik ke Indo istilahnya. Kan sayang lah itu. Terus jadi tujuan naturalisasi itu apa jatuhnya kan? Kalau seperti itu. Cuman ya baik lagi, ini kan menurut pendapatnya Inyong ya kan. Disclaimer dulu lah istilahnya gitu. Ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan kalau ambil positive thinkingnya, mudah-mudahan semakin banyak yang diaspora. Tadi dibilang sama Bang Surya hampir satu tim ya. Tinggal kurang back sama kiper ya. Waduh, ngeri-ngeri sedap sebenarnya kan. Kemarin orang-orang mungkin yang hitungannya kalau di Milan tuh ultrasnya kan, ultras Indo kan, wah mana nih lawannya King Indo ya, mana nih lawannya King Indo. Ini kalau kayak gini gimana mau dibilang King Indo lagi nih kalau gini kan, sayang lah itu. Mungkin dari pendapat pribadi hanya itu aja Bang. Mudah-mudahan ya doa terbaik aja lah, mudah-mudahan datang ke Indonesia, menambah menit bermain, jadi dapat perform yang lebih baik. Namun ya mudah-mudahan liga kita udah tahu sendirilah, beberapa liga pun kayak main ini kan, main Smackdown gitu kan. Mudah-mudahan gak cedera lah kan. Dia ke Indonesia tujuannya biar dapat menit bermain panjang, rupanya cedera kan sayang kan, gak bisa dimainin juga ya. Mungkin itu aja, terima kasih, selamat malam kawan-kawan. Terima kasih Kang Mus. Iya, ternyata masih banyak juga ya pemain-pemain diaspora kita yang juga masih di luar selain Martin Pes yang grade A lah hitungannya, Martin Pes, terus Jai Jazz. Ada juga yang hitungannya grade B kali ya, grade B, grade C kali ya, kayak Sandy Walsh masih main di Thailand, kemudian Asnawi juga masih konsisten main di luar. Jadi sebenarnya kabar pemain-pemain diaspora ini yang balik ke tanah air ini jangan sampai mengecilkan semangat kita gitu, karena masih ada pemain-pemain timnas kita yang juga masih berkarir di luar sana yang patut kita support juga gitu teman-teman. Nah selanjutnya ngomong-ngomong soal support, nah peserta kita yang satu ini juga salah satu supporter dari King MU nih. Jadi dia juga debut malam ini di KBI. Langsung saja kita dengarkan dari Bang Harvis. Silakan Bang Harvis. Luar biasa Bang. Tes. Ya. Oke, selamat. Oh ya. Oke, selamat malam. Oh iya, tengahnya. Selamat malam semuanya. Ya, aku Harvis. Jadi tadi ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Iya, kebetulan ulang tahunnya sama Cristiano Ronaldo ya. Wah iya, saya beda 2 hari soalnya. Sebelumnya. Iya. Next info ya. Oke, jadi pemain abroad timnas Indonesia ya. Sebenarnya saya sangat disayangkan banget sih karena gue cinta banget sih sama salah satu pemain kapten kita ya, Jai Jazz. Itu kan dia udah ada di Serie A tuh udah kurang lebih berapa ya? Kurang lebih di Serie A 2 tahun 3 tahun, iya benar. 2 tahun 3 tahun menurut gue itu menambah knowledge buat pemain-pemain lokal kita tuh supaya bisa berkembang gitu loh. Tapi aku masih netral gitu loh. Nggak ini siapa-siapa. Jadi pengennya kita tuh bangkit gitu loh dari keterpurukan gitu. Yang kemarin ya sebenarnya lumayan sedih sih sebenarnya. Dan karena ini juga pemain pada pulang kampung mengingatkan gua sama Ronaldo kemarin 2021 dia memutuskan buat balik ke MU. Tapi gak cocok sistemnya sama Ole. Nah itu ada pro kontra dalam ruang ganti itu sebenarnya banyak gitu. Nah yang bisa dibilang sebenarnya kayak Ivan Jenner, terus siapa lagi nih, Eliano.
itu sebenarnya masih bisa chance sebenarnya buat main di Eropa sebenarnya. Dan gue sih berharap banget mereka bermain kurang lebih setahun lagi, abis itu mereka bisa lah buat terbang gitu ke luar gitu. Karena Eliano ini kan kakaknya udah di Manchester City ya. Wah. Iya, sangat disayangkan banget kalau misalkan Eliano nih bisa lah fly high lagi lah. Dan gue juga pengen sebenarnya satu orang ini, sebenarnya Pak Ivan Jenner, pengen banget dia main di sama Tom Haye. Sebenarnya pengen banget dia main di ini sih sebenarnya. Kalau bisa main di MU sih sebenarnya. Buat gantiin Casemiro kali ya. Oh ya, dan ya buat Pak Tom Haye ya kalau bisa kalau lagi-lagi ya kesian, terima kasih. Terima kasih Bang Harvis yang sekilas mirip Anyun Cadel ya. Anyun Cadel ya benar. Oke, bentar gue lupa tadi. Siapa ya udah? Oke, siap. Gue lupa soalnya tadi kayak hampir sudah semua, ternyata masih ada yang belum ya. Oke, update skor berapa Bar? Ada penalti langsung. Habis. Imbang masih 3 sama ya. Ya udah kita doakan lah teman-teman ya, semoga timnas kita bisa menyudahi perlawanan dari Jepang. Dan tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Bang Harvis tadi bahwa ya semoga pemain-pemain kita yang masih di luar tuh tetap konsisten aja di luar gitu, jangan balik dulu ke Indonesia apapun tawarannya. Karena seperti yang juga sempat disinggung sama teman-teman semuanya tadi, kalau tawaran di Indonesia itu lebih besar katanya ya daripada di liga luar, dan itu menjadi perhitungan dari para pemain yang kembali ke Indonesia. Ya kalau misalnya dari Asnawi sendiri juga sempat mention gitu kalau memang tawaran di sini tuh lebih besar daripada di tempat dia waktu itu di Jepang ya, di Jepang, dan dia memilih untuk berkarir di Jepang karena kenapa? Karena menurut dia pengalaman itu lebih berharga daripada sebuah uang gitu kata Asnawi, dan itu harusnya juga ditanamkan gitu sama pemain-pemain kita yang ada di luar juga gitu. Bahkan yang di Indonesia juga kalau bisa step up lah berkarir di luar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan dari rekan kita yang bukan ternyata dia adalah fans Real Madrid. Dan dia juga habis happy nih karena timnya habis menang, tapi rivalnya habis menang sama ABCT itu. Lebih bete lagi. Oke, langsung aja kita panggil ini dia Ryuga. Gak usah bahas Madrid lah, malas anjing. malas ah. Pelatih magang gitu mah. Itu mah pelatih padel bro. Arbelo pelatih padel itu mah. bener. Gue setuju aja apa kata Coach Justin, katanya gak usah ngelatih Madrid lah, latih padel aja. Iya bener aja. Iya melatih di coach soccer field di daerah Antasari atau apa. Gue kemarin lewat coy, sumpah. Lah ini nih lapangan coachnya padel. Lapangan padelnya coach. Kebalik. Aduh. Terlalu semangat nih saya ngatain pelatih saya sendiri ya. Ya udah. Ya selamat semua. Hola todos ya. Nah ini gue pertama kali sebenarnya bahas timnas. Karena kan gue tuh kalau KPI bikin tema timnas itu gue paling males. Wah Anda jangan giring opini anjir. Wah enggak malas aja gitu kayak. Ngapain gue bahas timnas, gue gak terlalu dalam-dalam amat lah gitu ya kan. Tapi fuck idealis akhirnya gue bakal datang ke sini. Yoi. Karena gue tuh pernah bikin konten TikTok gitu ya, komentarin timnas gitulah, komentarin sahabatnya Felix, Erick Thohir. Ya kan, gue bilang lah, wah Pak Erick Thohir nih zolim lah sama supporter segala macam. Hablum minannasnya jelek, hablum minannas, uset. Gue bikin tuh begitu, gue komen lo. Komennya random. Ibu-ibu yang komen, sumpah kata gue kenapa ya itu, nih komennya nih ya. Gue masih nyimpen dah screenshotnya. Ada hal yang harus diselesaikan sama manusia selain sama Allah. Lah kenapa hubungannya kata gue. Sumpah nih bu bukan apa-apa kata gue. Ya ampun udah bu jadi pandit lampitur aja bu, jangan jadi pandit bola ya ampun. Udah bu urus dulu lava aja tuh. Anjir. Ya. Ya, soalnya bahas timnas ini emang rada-rada ngeri-ngeri sedap ya. Kita bisa kalau pro sama PSSI juga bisa disangka buzzer gitu kan. Bener. Ya aduh dia ketawa-ketawa lagi, aduh jangan mancing gue Lex, sumpah Lex. Goyang kalau lu ketawa anjir. Kalau lu gitu ya anjir.
Ada aura oposisinya kuat banget gitu. Gue tadi liat komentar lu apa pengkhianat bangsat, sumpah. Sumpah lucu banget. Ya gak tahu kontennya, pokoknya dia pilih kan ini Pak Jokowi pahlawan atau pengkhianat. Sumpah. Waduh, kata gue ngeri banget. Terus di komennya di atas kan, kalau kita follow-followan mutualan ada kan di atas. Kata gue anjir Felix ngeri banget anjir komentarnya. Waduh gila. Karena bahas timnas itu emang bener, sekali lagi yang gue bilang, itu emang rada ngeri-ngeri sedap ya kan. Kita bisa lihat Bapak Homelander, Capres 03 dulu ya kan, Pak Ganjar Homelander, yang nonton The Boys tahu ya. Homelander ya kan, rambutnya putih ke belakang gitu ya kan. Dia gara-gara nge-cancel Pildun ya kan, cuma baterai lowbat 16% ya kan. Iya, baterai lowbat aja 16%. Itulah efek gara-gara dia nyenggol timnas lah segala macam ya kan. Ya itulah efek kebanyakan minum susu ya. Ya kan Homelander minum susu. Cerita gitu, tapi gak apa-apa lah, wong saya suka kok. Ya. Aduh. Ya kita bahas temanya pemain abroad timnas Indonesia pada pulang kampung. Ada apa? Ya, intermezzo tipis-tipis saja ya kan, tentang apa yang di lubuk hati ini yang ingin disampaikan. Setnya kayak penulis lirik lagu nih gue ya kan. Tapi ada yang udah nonton iklan Marjan belum beberapa hari ini? Ada yang nonton iklan Marjan belum? Beberapa. Pokoknya kan iklan Marjan udah mau pas lagi udah mau puasa kan? Ya kan. Ini belum puasa tapi kenapa udah pada pulkam ya? Wah bener kata Gerardo. Ya orangnya pula ke toilet lagi. Ya bener ya kan. Iklan Marjan baru ditayangnya tapi udah pada pulkam anjir. Ini aja nih pedagang tajil nih UMKM lagi survei tempat ini, gue yakin lagi pada survei tempat di mana ya enaknya bikin ya. Ya ampun, goreng risol aja belum itu. Kata gue ada aja ya. Sebenarnya yang paling sayang tuh gue Tom Haye, El Profesor. Karena ngapain kata gue nih dia sebagus itu ke Persib gitu kan. Kata gue dia masih punya chance yang lain lah. Harus bisa main di IPL Divisi 3 di Championship. Masih bisa itu menurut gue, masih bisa banget. Tapi kenapa gitu. Dia soalnya nih terlalu overpower kalau di Liga 1 takutnya ya kan. Ya bener terlalu overpower dan akhirnya dia nanti mungkin jadi nggak ada saingannya gitu, terlalu kuat kayak Saitama One Punch Man, takutnya terlalu kuat dia ntar, aduh kata gue sayang banget ya kan. Yang paling sia-sia juga tuh kembaran gue, Shane Patinama, uset, kata gue dia jadi The Jack dia, aduh Persija nggak apa-apa keren, aku kan The Jack juga, bahaya ya keren. Shane Patinama menurut gue masih punya chance gitu ya. Era divisi 2 gitu yang liga-liga 2-nya juga masih oke gitu untuk dimain di Eropa. Tapi ya udahlah, Shane good luck kembaranku ya kan. Aku Shane Patimura. Bikin branding kayak gitu ya, kayak Yuno bikin Tijani Yuno ya kan. Ya gue bikin Shane Patimura aja kali ya, pegang golok begini. Aduh. Tapi gue syukurnya Martin Paes akhirnya ke Ajax Amsterdam. Wes, kata gue ini tepuk tangan. Itu anak ketiganya Pahmu Fadel Jaidi. Sumpah, gue pernah lihat videonya. Ini Martin Paes, MATN. Sumpah ada videonya Martin Pahmu kayak gitu. Anjir, sumpah kata gue lucu banget ya Pahmu. Gini. Ini sumpah lucu banget kata gue. Boomer kata gue. Ya tapi keren ya kan. Di sini Rizal tadi ketawa kan, beneran Jal dia jadi iklan semen, sumpah iklan semen ya. Pokoknya bener gak Martin Paes kamu ke MU, bener. Emang apa sih iklan semennya gue lupa dah, pokoknya lucu banget. Ya ampun, ya apa lebih keras. Mortar United. Aduh kurang lucu Felix ya, lucu aja di oposisi ya. Udah sekian dari gue. Ya terima kasih Ryuga, itu dia tadi ya pembahasan dari Ryuga terkait MU ya. Apa tadi Lix? Mortar United. Emang ada iklan ya? Gue baru tahu nih. Ada ya, Mortar United itu semen mana bang? Semen mana Mortar United itu? Oh. Oke buat teman-teman yang mencari semen ya. Kita malah jadi promosi semen. Oke,
Tampaknya extra time sedang dimulai ya teman-teman di Indonesia Arena dan kita masih deg-deg juga ini. Dan sembari menunggu hasil akhir kita dengarkan dulu nih pendapat dari rekan kita yang satu ini terkait kepulangan para pemain diaspora. Yang satu ini adalah pemain lagi. Rekan kita yang juga rival dari Ryuga yang tadi nih. Kalau tadi kan dari fans Madrid, yang satu ini dari fans Barcelona. Yang baru saja mengalahkan tim Albacete teman-teman. Akhirnya kita nggak jadi pizza dong. Soalnya kemarin dia nazar kalau Barca kalah lawan Albacete dia bakal datengin pizza. Ternyata nggak jadi kalah ya Barca. Tapi masalahnya masa segitu doang Bar. Nazarnya yang lebih gede lagi lah. Masalah Albacete. Apa kek? Coba kali aja habis ini dia bakal nazar lagi ya. Langsung aja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Akbar. Selamat malam komunitas Pandit Indonesia. Pizzanya sama Gerardo ya. Selamat ulang tahun untuk Gerardo. Oke, pembahasannya tentang tim nasional Indonesia, tentang pemain-pemain abroad timnas ya yang pada pulang kampung. Sebenarnya di sini ada pro kontra. Pasti setiap kejadian itu pasti ada pro kontra ya kan. Felix mungkin kontra ya kan. Nah, tapi ada sisi pro-nya sebenarnya. Memang tadi udah dibahas juga oleh Bang Rizal juga bahwa jam terbang itu penting. Bahwa seorang pemain bola itu harus punya match fitness yang baik gitu loh. Jadi memang positifnya adalah ketika lu main di Eropa, let's say di Eredivisie mungkin secara latihan, porsi latihan dan juga fasilitas yang didapat mungkin berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sini kayak misalkan Bali United ataupun Dewa United, kemudian juga mungkin tim-tim lainnya, ini sudah mulai gua lihat secara fasilitas dan juga porsi latihannya juga udah lumayan bagus. Ada peningkatan, tapi memang masih perlu ditingkatkan klub-klub yang lainnya. Jadi belum merata memang. Dan kalau kita bahas tentang pemain-pemain ini, kita coba tarik mundur sebenarnya. Salahnya itu adalah pemilihan pemainnya di awal. Tujuannya ini buat apa naturalisasi? Karena pemain-pemain seperti Mauro Silva, kemudian Jens Reven, menurut gua sampai sekarang sebenarnya masih mempertanyakan sebenarnya tujuan dia dinaturalisasi ini apa? Ya kan? Beda kalau kita bicara Jai Itzes, kalau kita bicara Joy Pelopesi, kalau kita bicara Emil Eudoro, yang secara grade memang beda dengan pemain-pemain tersebut. Mereka sudah matang, Kevin Dix juga, dan terbukti bahwa dia masih bisa bermain di level tertinggi di Eropa. Bahkan sekarang Martin Paes baru saja pindah ke Ajax Amsterdam. Dan itu menurut gue merupakan next step yang bagus untuk Paes. Itzes semakin solid di Sassuolo. Gue ngeliat dia kemarin melakukan clearance yang luar biasa ya di pertandingan terakhir Sassuolo. Begitupun juga dengan Kevin Dix, juga solid, katanya Gladbach cukup puas dengan penampilannya. Kemudian juga pemain-pemain lainnya, Emil Eudoro juga masih tampil di kasta tertinggi Serie A. Jadi artinya banyak pemain yang dinaturalisasi kemarin itu tujuannya kan sebenarnya adalah untuk World Cup menurut gua, ya kan. Nah, kalau misalkan pemain-pemain muda ini Jens Reven, Mauro Silva, kemudian Rafael Struijk itu pulang, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah dia bisa tetap pada performanya pada saat pertama kali dilirik oleh scouting dari timnas atau malah menurun. Karena ada pemain lokal timnas yang pernah bilang, pemain lokal Indonesia si M. Tahir ya kan. Ini pemain diaspora mah 11-12 ya. Gue takutnya Ivar Jenner main di Liga Indonesia 11-12 sama M. Tahir. Takutnya. Karena secara permainan, secara kualitas Ivar Jenner ini punya potensi menurut gue. Dan di Utrecht pun juga sebenarnya dia punya potensi untuk naik ke tim utamanya. Tapi gue nggak tahu kenapa, apa mungkin karena pemain tuh pasti banyak godaan-godaannya gitu. Apalagi mungkin PSSI punya kepentingan seperti yang dibilang Felix, ataupun pemain juga pasti punya kepentingan, ya kan. Gue nggak dapet jam terbang nih main di sini, lebih baik gue pulang ke Indonesia. Secara opportunity mungkin gaji lebih tinggi, mungkin juga sponsor juga masuk,
ya kan? Secara di Indonesia juga basis supporternya besar, jadi dia bisa lebih menikmati sepak bolanya di Indonesia. Jadi banyak pertimbangan sebenarnya. Dan ini balik lagi ke mentality dari pemain itu, gitu loh. Dan gue sebenarnya nggak setuju ya kalau misalkan ternyata tujuannya adalah untuk AFF. Gue sama sekali tidak setuju kalau tujuannya untuk itu. Karena ya itu tadi bahwa untuk apa lu naturalisasi gitu loh. Gitu loh. Karena kan sebenarnya di awal itu adalah, gue lupa Pak Sumardi atau siapa bilang bahwa pemain-pemain abroad ini harus menjadi contoh bagi pemain-pemain lokal untuk bisa bermain abroad keluar. Nah sekarang kalau misalkan dia pulang, dia berarti itu kan bertolak belakang, ya kan, seperti itu. Dan kita nggak tahu nih potensi pemain-pemain ini seperti Jens Reven, Mauro dan juga sebagainya. Apakah menit bermainnya di Liga pun juga ada, karena Mauro masuk ke Persija. Apakah dia jaminan striker? Gue udah bilang itu Rafael Struijk. Apakah dia jaminan striker? Apakah dia jaminan striker di Dewa United? Gue nggak nonton. Mungkin Mas Billy, Rafael Struijk sering main gak di Dewa musim ini? Seberapa sering? Kartu merah, yang diingat kartu merah doang kan? Ya kan? Gitu loh. Karena jangan sampai ketika dia main di liga lokal dan pemain-pemain yang berdatangan ini pulang main di liga lokal, performanya turun. Secara dia masih muda, seharusnya disiapkan untuk in the future, untuk Piala Dunia 2030. Tapi pemain ini drop di 2 atau 3 tahun ke depan, ya kita nggak punya pemain-pemain naturalisasi itu lagi. Tom Haye, Gio Pelopesi itu udah habis umurnya, gitu loh. Itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Apakah mau naturalisasi lagi, nyari pemain muda, ya gitu-gitu aja terus, ya kan? Gitu loh. Jadi menurut gua ada pro, ada kontra, tapi semua punya persepsi masing-masing. Yang pasti adalah kita lihat aja ke depan seperti apa pemain-pemain ini. Harapan gue dia bisa tetap pada performnya dan bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lokal yang bermain di liga. Oke, itu dia menurut gue. Terima kasih Komunitas Pandit Indonesia. Selamat malam. Terima kasih Akbar, gokil. Kok nggak ada Nazar ya Bar ya? Walau tunggu Nazarnya nih, kirain mau kalau Barcelona juara atau apa gitu. Mau lari dari sini ke Depok kan kali aja. Enggak ya. Abis skor berapa tadi? Udah gol ya? Kita unggul ya? Gokil. Yeay, luar biasa. Timnas kita akhirnya unggul kembali di extra time ya. Oke, sambil menunggu hasil akhir kembali kita lanjut dulu ya teman-teman ya, karena masih ada waktu sampai 9:30 ya Bang Rijal ya. Selanjutnya ini kita langsung saja ke rekan kita yang sering bikin konten nih terkait soal sepak bola. Waktu itu gue juga sempat jadi talentnya, dan langsung saja kita panggil ke atas. Bang, ini dia dari Kipas Football, silakan Bang. Oke, selamat malam semuanya. Gua Aldi dari Kipas Football. Gua mau shout out dulu buat Bang Gerardo. Selamat ulang tahun Bang. Gila. Hari ulang tahunnya sama kayak the greatest of all time, Cristiano Ronaldo. Wis. Yang kedua. Yang pertama tetap Lionel Messi. Menurut keyakinan saya. Selain Ronaldo, info aja, Neymar juga ulang tahun Bang. Gila, gokil banget lu ulang tahun hari ini. Lu bareng Ronaldo, Cristiano Ronaldo sama Neymar Junior, 5 Februari. Oke, tema hari ini pemain abroad Timnas Indonesia pada pulang kampung. Ada apa nih? Langsung aja gue tim yang kontra ya, kebetulan. Tim yang kontra kenapa? Karena menurut gue Timnas Indonesia itu melakukan naturalisasi atau diaspora itu untuk mendapatkan pemain atau pemain-pemain keturunan Indonesia yang mempunyai pengalaman di luar negeri. Harusnya menurut gue ya, harusnya yang jadi solusi pertama itu dari PSSI-nya. Harus dari PSSI-nya harus bisa memanage lagi pemain-pemain timnas Indonesia yang abroad, yang keluar negeri itu harusnya maksudnya nggak selalu harus pulang ke Indonesia gitu loh. Karena menurut gua Liga Indonesia itu tempatnya rebuild.
tepatnya rebuild pemain yang mau abroad atau mau keluar negeri gitu. Dan menurut gua Liga Indonesia itu ya udah jadi kuburan tanda kutip untuk pemain-pemain yang udah mati karirnya. Contoh Kurzawa yang baru datang. Ya, habis itu banyak lagi lah pemain kayak dulu ada Essien. Terus pemain Liverpool juga Bang Rizal yang main di Mitra Kukar, kalau Bang Rizal tahu Sissoko, oke. Ya itu menurut gua ya harusnya yang karirnya udah habis, udah tanda kutip udah mati lah, emang ujungnya Liga Indonesia. Dan kedua, solusi dari menurut keyakinan gua ya sekali lagi, agen menurut gua penting banget sih. Kenapa? Karena menurut gua kalau misalkan pemain-pemain timnas ini punya agen yang cukup kuat, pasti mentalnya itu atau keluarnya itu nggak bakalan ujung-ujungnya ke Indonesia. Minimal kayak Asnawi. Menurut gua keren banget sih Asnawi itu. Asnawi, Mangkualam, Pratama Arhan yang gua kurang tahu jujur Pratama Arhan sekarang ada di mana. Di Bangkok ya? Oke, di Bangkok. Cukup keren gitu, maksud gua lu punya mental buat di sana gitu kan, lu sendirian, gak ada saudara, gak ada teman, segala macam, budaya, culture, bahasa, itu gua appreciate banget sih, keren banget itu. Dan yang ketiga, menurut gua ya harusnya pemain-pemain timnas itu kan dilabeli dengan gaji yang mahal ya. Dengan gaji yang mahal emang ya pasti siapa yang nggak tergiur gitu kan sama gaji yang mahal di Indonesia gitu. Tapi menurut gua pemain atau diaspora yang balik lagi ke Indonesia harusnya enggak balik ke Indonesia, karena kalau udah balik ke Indonesia itu menurut gua gaya hidupnya pasti yang pertama menurut gua ya, yang udah pasti jauh berbeda. Ya maksud gua ya realistis aja, gua waktu itu pernah lihat salah satu pemain di Liga 1 ke klub malam, jujur aja. Gua nggak bisa sebut nama, jujur aja. Gue waktu itu lagi main dan kata gue, ini kok Liga 1, maksud gue pemain Liga 1 lu begadang, lu ke bar segala macam. Oke, mungkin di luar negeri juga kayak modelan Rashford apa segala macam ya, maksudnya ya kan itu kan global ya, maksudnya bisa disebut nama gitu kan. Ya kayak gitu maksud gue ya kalau misalkan lagi libur season, lagi libur musim, it's okay sih maksud gue. Terus kayak makanan juga masih suka makan Indomie gorengan segala macam yang tadi sempat disenggol sama beberapa teman-teman. Ya maksud gue kenapa harus gaya hidupnya jadi ikut campur di sini gitu, dan makanya gue juga khawatir kayak Eliano segala macam bakal ngikutin kayak gitu. Jadi itu aja dari gua tentang pemain abroad timnas Indonesia pada pulang kampung. Jadi mudah-mudahan ke depannya harapan gua benar-benar kayak jangan ada lagi deh, cukup mereka aja gitu ya yang balik kampung ke sini gitu. Maksud gua tetap lu harus berjuang, lu harus kuatin mental lu buat main di luar negeri. Terima kasih dari Kepas Botol. Thank you. Ya. Terima kasih Muktintut. Bukan. Malah habis bikin spesial show Muktintut soalnya. Bukan. Makin ngawur aja tuh. Oke, update skor teman-teman. Timnas Indonesia kita unggul 5-3. Wey! Akhirnya sedikit lagi kita akan ke final Piala Asia Futsal 2026 teman-teman. Dan ini baru King Indo nih. Lawan Jepang tuh menang kayak gini John. Ke final Piala Asia ya. Jangan kayak yang sebelah, Piala Dunia aja gak lolos. Aduh. Oke, karena waktu kita seneng banget. Aduh, Felix. Wah, keren. Terus tajam kritiknya, cuman ingat kalau kata Bung Harfa harus ada landasannya kalau kritik itu. Oke, biar nggak lama-lama ya kita langsung ke teman kita yang selanjutnya. Langsung saja kita panggil, ini dia Adrian. tanpa bridging. Ini closing banget ya. Oke, sahabat malam semuanya. Ini
membahas pemain timnas abroad ya, pada pulang kampung. Kalau menurut gua, yang sering mantau liga ya, pemain masuk ke liga ada timnas, itu mah sah-sah aja sih mereka abroad, pulang kampung. Tapi ada catatan, mereka nggak punya mental zona nyaman. Kenapa? Ini nyala gak sih? Zona nyaman karena gua takutnya kalau mereka zona nyaman, mereka udah seperti yang mereka ya sudah ya, seperti contoh satu, Ezra Walian. Kalau Ezra Walian itu kan karena kan udah karena kebentrok sama urusan pindah kewarganegaraan, makanya mau nggak mau dia pindah ke Indonesia. Yang pertama kali PSM ya, Ezra PSM. Jadi dari PSM Persib habis ke Persik Kediri. Jadi udah terbiasa lah dia di timnas. Terus ada simbol mutualisme dari mereka berdua, baik dari klub sama mereka as player tim abroad dari pulang kampung. Pertama di klub seperti kayak Persija, Persib, Dewa bahkan itu mereka ada mikir ke depan, ada jangka panjang. Misalkan jangka panjang mereka nggak harus liga sih ya, mereka ada jangka panjang ke Asia. Kenapa ke Asia? Kita bisa menaikin ranking di Asia. Misalkan kita juara di Challenge League ya, Dewa, kita bisa naik ranking. Kita di bawah. Oh kalau nggak salah untuk sekarang kita di bawah Kamboja apa di Singapura ya? Iya. Kita di bawah ranking lah, di bawah ranking. Terus dari efek dari juara Challenge League kita juga nambah dari slot dari misalkan kita masuk ASEAN atau Asian Champions League pertama yang bisa lolos. Misalkan ini insya Allah aja ya, Persib juara ACL kedua, terus lolos lah ke ACL pertama. Terus yang kedua, yang Dewa bisa dari Liga Melonnya Asia lah gue sebut deh, biar nggak bingung. Piala Asia, Liga Melon, ya, sorry. Bisa lolos ke ACL kedua. Terus ada lagi di 3 dan 4 bisa aja peringkat 3-4 untuk sekarang siapa? Timnas liga sekarang 3 kan Liga Indonesia Mbak. Malut ya oke. Malut atau enggak Persebaya, gua nggak tahu ya. Terus untuk pemain sendiri, pemain sendiri pasti ada boycott ke Eropa. Mereka kayak pemain rata-rata pemain abroad pulang kampung itu pemain muda seperti Dion Mors, terus si Mauro, Ivan Jenner, Eliano. Mungkin Eliano jatuhnya masih muda lah ya, 26 tahun. Tapi masih bisa bounce ke Eropa jika kalau mereka nggak punya jika bombets, kalau mereka nggak ada ya mental zona nyaman lah kalau stay di Indonesia gitu, pasti ada balik lah ke Indonesia, kecuali kalau mereka kayak Rafael Struijk ya baru-baru ini bikin YouTube. Iya. Oke, itu aja sih. Oh ya anyway, ini enggak anjing. Ini gua mau nanya nih, ini gua mau jinx ya. Gua nggak mau jinx. Jangan potong ya. Ini gua hanya bilang congratulations timnas Indonesia untuk lolos Piala Asia final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ya semoga yang sepak bola bisa ikuti lah ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Rian. Bang semangat dikit Bang. Kayak orang ngantuk soalnya tadi kita kayak dengerin khotbah Jutmah tau nggak? Kayak gitu.
Kayak biar melek kalau kata Gera tadi di strum, makanya biar ada semangat gitu. Nah ngomong-ngomong soal strum pakai kita Shift Thunder dong. Lolos, timnas kita lolos. Mantap, timnas futsal kita ke final teman-teman. Dan sembari kita berselebrasi kemenangan pada malam hari ini, kita dengarkan kali ini khotbah kali ya. Sepatah dua patah kata dari rekan kita satu ini, dia adalah fans AC Milan ya, dan juga dia adalah teman mainnya Pak Patrick Kluivert katanya ya. Langsung saja kita panggil ke atas panggung ini dia Bapak Ismail. Silakan. Dari tadi ini ya, POV-nya dari Gen Z semua ya. Ini POV bapak-bapak aja lah. Ya, hari gini ya kebutuhan hidup kan mahal ya. Jadi ya maklum lah. Buat beli susu, buat beli pampers anak gitu kan. Jadi ya wajar lah kalau mereka pulang kampung ya. Iya, gaji di Indonesia kan lebih gede gitu kan. Mungkin juga mereka ngerasa ya nanti anak gue kuliah di Indonesia aja lah gitu kan. UKT di ITB, di UI kan lebih murah ya daripada di Amsterdam gitu kan. Iya. Apartemen juga lebih murah di sini, beli di Kalcit ke apa gitu kan. Iya. Iya. Jadi ya saya mencoba memahaminya dari ya memang gaji di kita itu memang lebih besar ya daripada tadi sempat disebut ya, daripada tim-tim mediocre di top league Eropa gitu kan, apa di Eredivisie di papan bawahnya gitu. Memang gaji kita lebih gede dan biaya hidup lebih murah. Jadi secara dari POV finansial sih ini sesuatu yang masuk akal sih gitu. Tapi memang dari segi kalau kita bicara teknis sepak bola tentu ini penurunan ya. Tapi mungkin tadi sempat ada yang nyebut Piala AFF ya. Mungkin karena Piala AFF ini bisa disebut seperti apa ya, trauma kolektif kita kan sebagai orang Indonesia ya. Kalau teman-teman mungkin traumanya kan 2010 ya, waktu kita kalah sama Malaysia. Saya dulu masih nonton yang masih zaman Piala Tiger itu, kita dibantai 3-1 Malaysia tahun 96, 98, mainnya nggak jelas, yang sepak bola gajah itu sampai dimaki-maki sama komentatornya. Jadi kalau kalian nonton yang Indonesia versus Thailand itu, yang Piala Tiger 98, itu komentatornya sampai bilang gini, it's disgusting gitu. Iya. Yang dari Star Sport atau apa gitu. Saking keselnya dia nonton pertandingan kayak gitu kan. Terus tahun 2002 harusnya kita juara, kalah lagi adu penalti, ya kan. Kang Mus tahu pasti ini. Bang Musi tahu nih. Terus 2004 kita kayaknya jago banget nih ya. Ternyata Boas cedera di final, gagal lagi. Jadi kayak kita kalau dengar Piala AFF itu kayak PTSD gitu kan. Udah langsung, aduh ini langsung trauma yang berkepanjangan gitu. Jadi saya bisa memahami mungkin ini kita mau mengerahkan seluruh kekuatan untuk yaudah ini saatnya kita harus bisa juara gitu kan. Memang juara yang pertama kali itu yang paling susah ya. Setelah itu mungkin nggak juara lagi sih. Jadi gitu. Terkait dengan futsal, berapa hari yang lalu tuh ada utas yang lumayan, ada tweet yang lumayan ini ya menarik perhatian saya itu. Kenapa kita di futsal lebih berprestasi daripada di bola gitu. Kalau menurut saya ada tiga faktor ya. Yang pertama, lapangan futsal di mana-mana. Ya, di semua sekolah, SMP di kampung pun ada kan. Lapangan futsalnya yang dibuat upacara itu kan bisa dibuat main futsal kan. Di kampus juga sewa lapangan juga banyak. Sedangkan kalau di lapangan bola besar nggak usah jauh-jauh lah di sini.
Emang satu kelurahan di Jakarta ini ada lapangan bolanya gitu, tiap kelurahan. Kan belum tentu kan. Terus ya itu tadi faktor ada politik ya di situ ya. Ini Felix seneng ini kalau ya. Iya, jadi ya sesuatu yang dibina dengan cara yang terlepas dari segala macam isu politik biasanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik gitu ya. Udah, itu aja. Kita merayakan kelolosan kita ke final ya, Piala Asia. Saya berharap tahun depan, ya walaupun ini agak ngayal ya, kita lolos ke final Piala Asia di sepak bola. Oke, makasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Ismail, itu dia. Dan memang itu ya teman-teman, yang membedakan antara futsal dan juga sepak bola di negeri ini adalah perbedaannya ada dari grassroots. Dan lagi-lagi grassroots itu penting, makanya kenapa timnas futsal kita bisa sampai di titik ini. Karena ya itu dibina dari mulai titik paling rendah dulu. Dari tadi Pak Ismail bilang juga udah di tiap kelurahan, hampir di tiap kelurahan, tiap desa itu hampir selalu ada lapangan futsal ya. Kita PES bisa, PES lagi apa namanya, eFootball bisa juara dunia juga itu karena apa? Karena dari rental-rental itu yang di tetangga-tetangga lu pada. Nah itu tuh grassrootsnya dari situ. Nah sepak bola harusnya juga kayak gitu dibangunnya. Dari bawah dulu, dari grassrootsnya dulu dibina. Bukan asal comot dari luar doang. Karena kalau misalkan comot dari luar doang, khawatirnya nanti ketika jadi di timnas kurang kompak. Dan itulah yang tadi disinggung oleh Pak Ismail ya terkait grassroots. Oke, selanjutnya ini peserta terakhir kita ya. Sebelum yang terakhir udah ada yang belum maju, udah semua lah ya. Tinggal satu lah ya. Oke, langsung saja kita panggil, ini dia juga sohib gue. Dia fans Manchester United yang mendukung MU untuk degradasi. Dan kayaknya dia sekarang lagi bete karena MU sedang di atas peringkat 4 sekarang. Oke, langsung saja kita panggil, ini dia David. Banyak banget hal yang pengen gue omongin di sini ya. Semenjak ketidakadaan gue gitu kan. Apalagi tentang MU gitu kan. Ya gue pengen ngomongin MU, ternyata temanya bukan ya. Temanya timnas ya. Spesifiknya ke pemain yang abroad ya. Sebenarnya istilahnya bukan pemain abroad jatuhnya. Pemain didikan luar negeri. Itu lebih bagus. Nah, bukan pemain abroad karena abroad itu Asnawi, Marcelino, Arhan itu abroad juga. Bedanya kan mereka didikan lokal. Nah, ini mungkin ya, tapi gue paham sih kenapa sebutnya pemain abroad kan, kalau misalkan disebutnya pemain didikan luar negeri kan agak panjang gitu. Gua salah satu dari sekian banyak yang kontra dengan keputusan mereka bermain di sini gitu. Apalagi jumlahnya banyak. Kalau yang umurnya mungkin sudah menginjak kepala 3 lebih ya, kayak Jordi Amat atau mungkin Tom Haye, maybe Sandy Walsh ya, mungkin gue masih bisa paham gitu. I understand gitu. Tapi kalau yang kayak Rafael Struijk, Jens Raven, Mauro Zastra, kan katanya yang ini gue gak tahu nih bener apa enggak nih foto ini ya. Apakah jadi atau enggak, itu gue jujur gue agak kontra gitu. Pertama kenapa gue kontra adalah mereka ini kan dinaturalisasi. Karena kan mereka ini bisa mengangkat timnas. Kenapa mereka bisa mengangkat timnas? Karena mereka dididik dan bermain sepak bola di tempat yang lebih baik, which is di Eropa. Betul kan? Kenapa lu tidak memperjuangkan tempat lu di sana gitu? Itu kan agak gimana gitu kan, pengen gua tonjok gitu sebenarnya. Jujur gua agak kecewa sih tuh yang itu. Tapi ya gue bisa, awalnya waktu gue denger itu emang itu reaksi pertama gue sih. Waktu pertama kali denger berita mereka balik ke sini gitu. Tapi setelah gue pikir lagi, oke lah gue paham mereka butuh menit bermain. Katanya kalau mereka pengen perform di timnas, menit bermainnya harus mencukupi. Oke. Inilah alasan kenapa gue kontra yang kedua. Liga kita ini kan oke lah, dari musim ke musim sedikit membaik.
dari segi intensitas bermain. Tapi dari track recordnya, pemain-pemain yang sudah main di liga kita yang tercinta ini, gak banyak pemain yang bisa kembali ke Eropa lagi. Apalagi yang levelnya tuh Eredivisie, Liga Portugal yang Divisi 1, Liga Belgia, atau nggak usah yang Eropa Barat ya, yang mungkin yang kayak Super League-nya Yunani, Super League-nya Turki gitu. Itu tuh mungkin entah cuma gua doang, apa emang belum pernah ada pemain yang main di sini terus dia main di misalkan yang nggak usah Galatasaray lah, mungkin apa ya? Ya inilah Liga Yunani lah, misal gue sebut timnya contoh Ovi Krete lah, mungkin lu pada nggak ada yang tahu gitu. Gue sebut aja contoh, mungkin belum ada gitu. Soalnya jujur aja, gue takutnya nih yang kayak Eliano gitu, terus Mauro gitu-gitu, misalkan seandainya perform gitu di liga kita, nggak dilirik gitu. Gue takutnya gitu. Apalagi gue takutnya nih ya, yang alasan gue ketiga ini adalah, gue takutnya kepindahan mereka ke sini, itu malah menurunkan kualitas mereka. Itu yang gue takutin. Apalagi kalau mereka itu belum ada penggantinya. Kalau mereka ada penggantinya oke lah, gue paham gitu kan. Misalkan kayak, atau mungkin mereka bukan itu ya, bukan yang opsi utama lah, kayak Patinama mungkin gue bisa paham gitu. Karena kan dia mungkin back kiri mau berapa sih, 3, 4 lah gitu kan. Kan 1-2 Verdong sama si Dean James kan. Kalau misalkan lu nggak punya itu, oke gue paham gitu. Jadi ya mungkin ya solusinya aja kalau sudah jadi ini adalah yang pertama untuk federasi, ya tolong kalau mau naturalisasi pemain, scoutingnya yang benar. Minimal yang reguler di Eredivisie. Modelannya kayak gitu lah, Eredivisie, Liga Portugal. Ya gitu, tier 2 Eropa lah. Championship, gue masih paham gitu. Dan yang kedua ini mungkin agak keras ya. Ini buat pemerintah sebenarnya. Gue nggak tahu UU-nya ini ada atau enggak. Tolong buat peraturan di mana pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi tapi sudah tidak dapat berkontribusi lagi untuk timnas ya. Mending paspor Indonesia copot. Karena kan lu tuh kan, apalagi yang usianya di bawah 30 tahun ya, artinya kan lu masih bisa fight lah buat timnas gitu. Ini lu malah usia lu bahkan di bawah 25, lu di klub lu aja gak reguler, lu malah nge-YouTube gitu. Gue tahu fans lu banyak, bahkan saya bilang lebih bagus dibanding si Boas gitu. Gue paham gitu. Tapi ya tanggung jawab lah gitu. Lu masih punya tenaga untuk timnas, jangan lu sia-siain gitu. Itu sekian dari gue, terima kasih. Terima kasih ya David, luar biasa sebuah statement yang sangat keras dari David ya. Dan penampilan David tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Komnas Pan Indonesia. Luar biasa malam ini ya. Dan terima kasih juga buat Masif Thunder yang sudah mensupport kita. Terima kasih juga buat Pasti Bisa Coffee. Dan selamat juga buat timnas futsal kita yang bisa lolos ke Piala Asia, final Piala Asia 2026. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan semoga tidak ada yang mengganggu timnas futsal kita yang sedang berprestasi ini ya teman-teman. Tidak ada yang mencampur politik, tidak ada yang mencampuri. Supaya prestasi tetap terjaga. Gue Eki Muhammad pamit, sampai jumpa di lain episode. Bye-bye.